Kita berjumpa lagi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin menyapa teman-teman guru bagaimana mengawali tahun ajaran baru, semangat baru. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kita ini sedang menjalankan ya, sedang memulai menjalankan program-program dari Pak Menteri yang baru, Pak Abdul Muti ya Bapak Ibu. Nah, salah satu program yang baru ini adalah tertuang di dalam Permendikdasmen ya nomor 13 ya tahun 2025, di mana Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 itu adalah tentang kurikulum ya gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya ingin membahas terkait kokurikuler nih Bapak Ibu. Kokurikuler ini sedang membooming sepertinya karena menggeser posisi di kolomnya P5 ya, proyek profil pelajar Pancasila. Ya begitu ya Bapak Ibu. Saya juga tidak tidak tahu persis pelaksanaan P5 di sekolahnya seperti apa ya Bapak Ibu, dijalankan atau tidak, tapi saya positif thinking semua pasti menjalankan program proyek profil pelajar Pancasila yang digagas oleh Pak Menteri yang lama ya, Pak Nadiem Makarim. Nah, sekarang ada kokurikuler ya. Posisi P5 di struktur kurikulum yang baru itu Permendikdasmen 13 2025 itu diisi oleh kokurikuler. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, apa sih sebenarnya itu kokurikuler itu? Pengertiannya, tujuan dan fungsinya, kemudian manfaatnya, serta contoh kegiatan kokurikuler di sekolah gitu ya. Baik, nanti disimak Bapak Ibu. Saya hanya berbagi saja, abaikan saja bagi teman-teman yang sudah paham terkait kokurikuler, tapi bagi teman-teman yang masih ngambang, tidak salahnya kalau menyimak ya paparan ini. Demikian Bapak Ibu, tonton disimak sampai selesai. Baik, kita lanjutkan, kita awali dengan pengertian kegiatan kokurikuler. Oke. Kegiatan kokurikuler itu merupakan kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh siswa. Sekali lagi, kokurikuler itu kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh siswa untuk menguatkan, memperdalam, ataupun sebagai kegiatan pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan ini perlu dilaksanakan agar siswa dapat terhindar dari terjadinya pengulangan maupun tumpang tindih pemahaman yang dijelaskan guru antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Nah, selain dengan adanya kegiatan ini, siswa juga tidak akan merasa berlebihan atau terbebani atas materi yang telah mereka terima. Nah, jika guru memberikan mata pelajaran yang bermacam-macam dalam waktu yang bersamaan, maka hal tersebut dapat membuat siswa untuk mudah merasa jenuh, bosan, dan merasa bahwa pelajaran yang dijelaskan guru terlalu berlebihan. Nah, Bapak Ibu. Nah, kita awali dari tujuan dan fungsi kegiatan kokurikuler, Bapak Ibu. Yang pertama, ini dapat membantu siswa untuk mendalami materi yang diperoleh, kemudian siswa dapat belajar bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dapat membantu siswa agar dapat lebih mudah dalam memahami materi yang akan satu yang sudah dibahas. Jadi paling tidak ada 3 ya. Intinya adalah bagaimana siswa bisa lebih mendalami, memahami ya, kemudian menambah wawasan sebagai bentuk pengayaan dari materi pelajaran yang sudah diajarkan ya melalui kegiatan intrakurikuler. Nah, sekarang tujuan dan fungsi yang lain. Kalau kita lebih rinci, bahwa kegiatan kokurikuler itu dipakai penunjang dari praktek program intrakurikuler dengan acuan utama peserta didik bisa mendalami materi yang sudah diperoleh. Peserta didik juga bisa belajar bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, kegiatan kokurikuler ini diharapkan bisa membantu peserta didik agar lebih mudah memahami dan belajar tentang materi yang akan atau dibahas.
Jadi intinya kokurikuler tadi kalau kita simpulkan sebagai bahan pengayaan dalam rangka tadi untuk memperdalam, mempertajam ya, kemudian lebih menguatkan lagi dari materi-materi yang telah disampaikan pada proses pembelajaran melalui kegiatan intrakurikuler. Nah, intinya begitu ya Bapak Ibu. Lalu manfaatnya apa sih? Gitu, manfaat dari kokurikuler ini tentu ya untuk mengembangkan karakter yang dimiliki siswa. Mengembangkan karakter baik yang dimiliki siswa. Karakter baik lah. Itu manfaat kegiatan kokurikuler. Nah, karakter baik itu seperti apa? Contohnya di sini melatih keterampilan yang dimiliki siswa di bidang sosial, lalu menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa, kemudian mendorong dan menstimulasi tumbuhnya penghargaan yang dimiliki siswa, meningkatkan motivasi dan kepekaan siswa terhadap isu global yang banyak dibicarakan publik saat ini. Lalu menambah kemampuan siswa di bidang literasi dan numerasi. Banyak sekali ternyata. Tidak hanya itu sebenarnya Bapak Ibu, masih banyak terkait dengan manfaat dari kokurikuler ini gitu ya. Nah, ini contoh kegiatan kokurikuler di sekolah untuk anak-anak SMA. Pertama ada MPLS. Baru saja kita selesai melaksanakan MPLS dan itu termasuk ke dalam kokurikuler. Ya, kemudian file study, outbound, studi tour, bakti sosial, kemudian penelitian kelas atau research kelas. Nah, kita coba perdalam lagi untuk anak SMP. MPLS, konferensi siswa, membuat karya tulis, kerja bakti, senam pagi. Nah, itu contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Lalu untuk anak SD ada EduTrip, Calistung misalnya, festival karya anak, bakti sosial, proyek kecerdasan finansial. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga jenjang ya, SMA, SMP, SD, dan di sini juga sudah disampaikan contoh-contohnya. Nah, saya ingin memperdalam ada kata-kata yang mungkin asing atau sudah sering mendengar tetapi nggak tahu artinya ya. EduTrip misalnya ya Bapak Ibu. Contoh. Nah, EduTrip itu adalah kegiatan yang menggabungkan unsur kegiatan siswa, unsur kegiatan wisata dengan edukasi dan pengetahuan baru melalui program yang didesain sesuai kebutuhan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Jadi intinya adalah EduTrip itu kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Artinya di luar proses pembelajaran, intinya begitu. Di luar proses pembelajaran. Ya, yang tujuannya apa tadi? Untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, di bawahnya kita nanti berbicara trip-tripan nih. Tadi ada EduTrip, sekarang ada file trip. Ya, file trip ini merupakan kunjungan wisata atau kunjungan yang dapat menunjang pengetahuan anak melalui pembelajaran di luar kelas dengan mendatangi tempat beberapa destinasi yang telah ditentukan. Nah, itu file trip. Jadi sepertinya kedua-duanya ini mirip-mirip ya, tidak jauh beda banget ini ya antara EduTrip dengan file trip. Nanti Bapak Ibu bisa nanti dipelajari lagi. Ya. Kemudian file study. Nah, file study ini dikenal sebagai metode pembelajaran yang dapat dilakukan siswa melalui pengumpulan dan secara langsung dengan cara pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Proses yang berlangsung dengan pelajar berada di lingkungan lapangan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya arti file study. Ya, lalu outbound. Nah, kalau outbound ini aktivitas pengembangan diri pada siswa yang dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan dalam. Nah, ya. Kemudian biasanya kegiatan ini dilakukan oleh sekolah dengan tujuan untuk mengasah jiwa keterampilan serta melatih diri dalam mengambil keputusan. Luar biasa. Ya, untuk outbound. Saya pikir ini sudah familiar bahasa ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sumber rujukan kita Bapak Ibu, ada blog kejarcita.id, lalu ada quickver ya.com ya, tahun 2025. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.